Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Deiter. Pada video kali ini kembali kita ngobrolin lagi tentang puisi. Pada video kali ini kita ngomongin tentang bagaimana cara menabung diksi. Jadi bagaimana cara ngumpulin diksi nih. Karena kan seperti kita ketahui bersama bahwa diksi adalah salah satu elemen atau perangkat puisi yang sangat penting untuk digunakan, untuk dieksplor lebih dalam, sehingga diksi mencapai titik di mana kita sebagai penulis atau penyair lebih tepat menggunakannya pada puisi kita. Jadi sekarang bagaimana sih cara menabung puisi yang banyak? Menabung diksi yang banyak, sehingga kita punya tabungan diksi yang banyak untuk kita membuat puisi. Karena semakin banyak kita punya diksi, semakin tabungan kita semakin banyak tentang diksi, itu semakin kita mempermudah kita dalam menuliskan puisi, karena kita punya banyak pilihan untuk menuliskan ketika sedang menulis puisi. Jadi gimana caranya? Ya, yang pertama adalah dengan mau nggak mau, ini udah nggak bisa ditolak, mau nggak mau kita harus dengan cara membaca banyak buku puisi. Itu cara yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Membaca buku puisi adalah cara utama, cara pertama kita menabung diksi. Karena dengan membaca puisi artinya kita membuka cakrawala kita, membuka wawasan kita dalam hal pengucapan setiap puisi itu kan berbeda-beda. Nah, dari kita sering membaca atau banyaknya buku yang kita baca akan membuat kita semakin luas wawasan kita dalam diksi, dan semakin banyak tabungan kita tentang diksi itu. Buku puisi apa aja, genrenya apa saja, terserah. Penyairnya terserah, mau dari dalam negeri atau luar negeri, mau penyairnya perempuan atau laki-laki, ya terserah. Tapi bacalah buku sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah membaca buku itu, jangan lupa untuk mencatat diksi yang unik. Kita tabung tuh diksi yang unik, kita catat. Diksi-diksi yang menarik kita catat. Dan juga diksi-diksi yang tidak kita mengerti. Jadi apa tuh? Diksi unik, menarik, dan tidak kita mengerti, kita catat. Kita tabung semuanya itu. Lalu yang ketiga, setelah kita catat, lalu kita cari makna atau arti atau pengertian dari diksi yang kita tidak mengerti, ya kan? Kalau kita membaca buku puisi banyak itu, kita pasti akan menemukan diksi-diksi baru, diksi-diksi aneh, diksi-diksi yang kita nggak tahu itu artinya apa. Nah, itu akan menjadi tabungan diksi kita untuk puisi kita selanjutnya. Dan kita cari definisinya apa, dan itu akan sangat berguna sekali ketika kita sudah tahu artinya apa, pengertian apa, untuk memahami puisi yang kita baca. Begitu. Dari mana kita tahunya? Minimal ya dari KBBI lah, itu pasti kita tahu pengertian dasarnya. Kalau di situ KBBI tidak ada, ya kita bisa cari di buku-buku filsuf apa lain sebagainya, buku agama, buku bahasa, apanya. Saya yakin kata yang digunakan seorang penyair pasti ada pengertiannya, gitu, pasti ada maksudnya dan tujuannya. Lalu bagaimana cara yang keempat? Cara keempat adalah dengan berlatih kalimat, atau dengan cara bermain-main dengan kalimat. Bermain-main kalimat itu maksud gimana ya? Kita mengotak-atik kata untuk menghasilkan kalimat. Bermain-main dengan kata, misalnya dengan sambung kata, arisan kata, menyambungkan kata benda dengan kata sifat dan lain sebagainya. Jadi itu dilatih saja setiap hari, sehingga dengan sering berlatih akan membuat kita semakin lihai dalam memilih diksi. Lalu yang kelima, nah ini kelima penting. Setelah 4 hal tadi dilakukan oleh kita, yang kelima adalah tulis puisi sebanyak-banyaknya. Tulis saja tiap hari sebanyak-banyak, tulis puisi itu dengan diksi yang kita dapat. Dengan diksi yang baru kita dapat, kita tulis puisi baru lagi. Kita tulis semua pengetahuan baru kita dengan bentuk puisi. Dengan begitu, kita akan terkuras. Diksi kita akan terkuras, sehingga kita akan merasa haus terus untuk
membutuhkan diksi, karena dengan kita semakin haus terhadap kebutuhan diksi, itu kan semakin membuat kita terpacu untuk membaca, terpacu untuk mencari, terpacu untuk menambah diksi kita. Nah, disitulah kita akan semakin baik dalam berpuisi dan semakin lihai dalam menggunakan diksi-diksi. Ya, itulah kiranya yang bisa saya share bagaimana cara kita menabung diksi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, salam literasi.